Di dalam WC dengar suara ibu muntah. Sora menarik nafas, merapikan rambut, bilang ke ibunya akan pergi ke sekolah sendiri. Ibu ingin menjawabnya, tapi tidak bisa. Saya tahu jangan makan terlalu banyak. Saat keluar, ia tidak tahan, menggigit bibirnya, tidak mengeluarkan suara, menghadapi ibunya yang sakit. Ia mengerti, harus bersandiwara. Ibunya seorang desainer gaun pengantin terkenal, dan juga ibu tunggal yang mengurus semuanya sendiri. Walau sibuk di musim hujan, ia tetap jemput putrinya. Sangat kerja keras, ia mulai suka kebersihan. Tidak mau bergabung dengan temannya. Waktu ibunya sakit, ia lebih sering menemani Sora. Ingin beli alat main, ibunya beli banyak jenis. Bawa pulang, menemani Sora main. Agar lebih menarik, ia beli TV yang lebih besar. Malam hari bisa ke kamar Sora, tidur bersamanya. Sora ingin piknik. Selama ini tidak pernah masak makanan untuk anaknya. Ia membuat nasi rumput laut sampai subuh. Esok harinya hujan. Rencana piknik gagal. Ia tidak mau mensia-siakan. Bawa Sora keluar. Ramalan cuaca tidak salah. Di pantai tidak hujan. Sora senang. Sama ibunya main motor pasir. Makan nasi rumput laut. Ibu juga menikmati. Berharap waktu bisa berhenti. Malam hari, keduanya pulang. Sora kelelahan tertidur. Ibunya sakit tidak tahan dan pingsan. Saat ia sadar, sudah ada di rumah sakit. Kakak dan istrinya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Perjalanan pulang, ia terdiam. Sora tidak tahu. Sora tidak tahu. Dengar ini, kakaknya tidak tahan. Dan berhenti. Di samping jalan menangis. Hari itu Sora masuk sekolah. Teman kelasnya minum susunya. Saat Sora tahu, ia menuang susu ke dalam kotak makannya. Ibunya dipanggil ke sekolah karena kebersihan. Ia di sekolah tidak ada teman. Ibunya baru tahu, ia mengabaikan Sora begitu banyak. Hidupnya tinggal hitungan mundur. Ia hanya bisa mengajar Sora belajar bertanggung jawab. Mereka berdua berargumen. Hati ibunya sakit. Tapi, maaf, Ibu, aku ingin bersama dengan kamu sampai tua. Maaf, Ibu. Keduanya tidak bisa menghadapi rintangan. Waktu semakin sempit. Ia memutuskan untuk berjuang. Membuat gaun pengantin untuk Sora. Gaun pengantin terindah di dunia. Setiap hari jemput Sora. Ia sadar Sora tidak pergi ke kelas balet. Ingin Sora bisa bergabung dengan temannya. Ia ingin merayakan ulang tahunnya. Mengajak temannya datang. Tapi tidak satu orang pun datang. Tapi ibu dan Sora tetap merayakan bersama. Ini yang bisa ia jalani dengan Sora. Perayaan ulang tahun yang terakhir. Kertas tidak bisa menahan api. Sora tahu penyakit ibunya. Ia khawatir. Di usia muda, ia tahu mana benar dan salah. Tantenya bohong kepadanya bilang itu hanya penyakit kecil. Tapi ia tahu, ibu sering minum obat, muntah, dan pingsan. Sora bertanya, apa ia akan meninggal? Ibu akan meninggal. Tante mengatakan yang sebenarnya. Dan membuatnya sadar, anak di depan. Sangat kuat. Dari situ, ia menjadi lebih mengerti. Mendengar ibu muntah, ia berpura-pura tidak ada apa-apa. Membereskan sendiri, pergi ke sekolah sendiri. Karena ia tahu, ibu tidak ingin ia khawatir. Ia selalu terbangun dalam mimpi. Takut ibunya tertidur, dan tidak bernafas. Ia selalu terbangun dalam mimpi. Takut ibunya tertidur, dan tidak bernafas. Demi menjaga ibunya, ia mengemasi barang, pindah ke rumah tante. Tapi ia tidak bisa menerima. Dengar kakak bilang ibu sakit. Ia lebih bergerumu. Kakak balas dendam, memasukkan sendoknya ke dalam dan menyentuh makanan Sora. Menindasnya, tidak peduli apa yang ibu katakan. Ia tidak mau meletakkan sumpit. Ibu memaksa menarik Sora dari meja makan. Tegur dengan keras. Karena ia tahu, jika tidak mengatasi masalah ini, Sora tidak akan ada teman sama sekali. Kalau ibunya tidak ada, ia akan kesepian. Sora menjawab, kamu adalah satu-satunya. Ibu baru tahu, rahasianya sudah diketahui oleh putrinya. Yang bisa mereka lakukan, menghargai setiap waktu yang mereka punya. Menghargai setiap waktu yang mereka punya. Malam itu, ibunya kambuh.
Sora sadar dan mencari pamannya. Bawa ibunya ke rumah sakit. Ia duduk di depan kamar. Tiba-tiba muncul ide. Ia ingin mengabulkan harapan ibunya. Saat Sora masuk sekolah, ia berbaikan dengan temannya. Ia meminum minuman temannya. Dan membawa temannya datang ke rumah sakit jenguk ibunya. Terpenting, ia kembali ke kelas balet. Ia ingin memberikan tarian balet yang cantik. Walaupun ia ketinggalan kelas, karena kerja kerasnya, ia dapat kesempatan tampil. Yang ia tidak tahu, sel kanker ibunya telah menyebar ke otak, mempengaruhi saraf. Ia samar-samar melihat penampilannya. Selesai pertunjukan, ia terlihat senang, melihat putri cantiknya senang. Ia memiliki teman, paman dan tante, dan sebuah gaun pengantin yang sudah disiapkan oleh ibunya. Ibunya bisa dengan tenang pergi. Ibunya pergi, tidak peduli bagaimana ia berteriak. Ibunya tetap tidak sadar. Ia menyadari sesuatu, dan menahan air mata. Ibu, pasti lelah. Tidur lagi. Sora keluar dari kamar, berdiri di depan pintu, menatap ibunya. Bahkan jika dokter datang, ia tidak membiarkannya masuk. Apakah dokter menyadarinya? Dokter menahan Sora masuk ke dalam. Tapi sudah terlambat. Yang bisa ia lakukan, memohon mereka, jangan bawa ibunya pergi. Ibu yang paling mencintai dirinya. Banyak orang bilang film ini terkenal di Korea. Awalnya saya tidak percaya. Film ini membuatku menangis. Sungguh, banyak orang berkali-kali. Mungkin beberapa waktu lalu, kamu masih bersenang-senang dengannya. Tapi tidak berapa lama, mereka pun pergi selamanya. Bagaimana cara menghargai kenangan? Adanya film ini memberi saya inspirasi.